Oke, halo guys, selamat datang di channel ini. Jadi hari ini aku ingin sedikit nge-review soal kamera pocket yang aku dapetin di marketplace Facebook. Jadi beberapa waktu lalu emang aku sengaja udah dari lama sih pengen sekali punya yang namanya digital kamera pocket. Nah, kemudian aku nyari-nyari di Instagram, di TikTok, di X atau Twitter gitu. Jadi beberapa kali orang itu pernah yang namanya ketipu gitu guys. Jadi buat kalian semuanya itu tolong hati-hati kalau mau beli kamera atau mau beli barang elektronik di sosial media. Nah, kenapa aku memilihnya di Facebook? Karena harga yang ditawarkan itu cukup masuk akal gitu dibandingkan dengan biasanya tuh di X atau Twitter itu harganya digoreng banget. Jadi ada sampai harganya itu 1,2 1,5 gitu, padahal kamera pocketnya itu banyak sekali minusnya. Nah, hari ini aku akan cerita dan juga mereview apa yang aku dapetin kamera pocket ini dengan harga 500.000 dengan apa kelebihannya dan juga apa kekurangannya, nanti aku tunjukin juga hasilnya praktik secara langsung. Oke, mungkin aku cerita ya guys ya. Di sini kenapa aku dapetin harga 500.000 yang menurutku worth it, tapi nggak tahu ya. Nanti kalian coba komen di bawah ini worth it atau enggak. Tapi menurutku worth it karena orangnya itu awalnya posting di grup Facebook itu. Postingnya itu harga 700.000, yang mana aku pikir 700.000 itu sudah cukup bagus atau sudah cukup worth it. Tapi setelah aku perdalam ingin mengetahui spesifikasi dan juga minusnya itu apa aja, ternyata di sini tuh ada minus Polaris yang berdebu gitu guys. Jadi LCD-nya itu ada semacam kayak titik-titik debu yang mana ini cukup mengganggu sebenarnya. Alhasil aku bilanglah sama si sellernya untuk menurunkan harga karena aku pikir minusnya ini sangat mengganggu dan kita jadi gak bisa nikmatin foto secara maksimal ketika kita sudah memotret di waktu itu juga. Nah, tapi untungnya Polaris ini tidak sama sekali memengaruhi hasil, yang mana hasilnya tetap oke menurutku. Nah, kelengkapan apa aja yang aku dapetin dari pembelian kamera ini cukup lengkap gitu. Yang pertama ada kamera itu sendiri, yang mana nggak ada sih lecet-lecet yang mengganggu mata gitu, nggak ada. Tapi tetap kelihatan lah bahwa kamera ini tuh sangat lama, keluaran sangat lama. Yang mana kamera Sony W170 ini keluaran tahun 2008, dan ya udah 17 tahun kamera ini diciptakan, dan ya aku nggak tahu ini worth it atau enggak, menurut kalian gimana. Kemudian selanjutnya aku dapet casnya, chargernya itu ada charger ori dari Sony. Kemudian ada kelengkapan baterainya yang udah aku pasang di sini dan masih ori juga. Kemudian ada card memory dan juga ada kabel untuk transfer fotonya dari kamera ke laptop gitu teman-teman. Nah, selanjutnya apa saja minusnya, ini aku perjelas lagi bahwa Polaris ini cukup mengganggu. Aku nggak tahu ini gimana cara solusi untuk menghilangkannya. Mungkin aku akan coba bawa ke servis kamera atau gimana biar semakin bagus gitu. Kemudian selanjutnya adalah kamera ini hasilnya itu sangat dreamy. Jadi ini bukan sebuah minus sih, tapi ini cukup mungkin orang nggak akan suka dengan hasilnya. Nanti aku akan tunjukkan dreamingnya kayak gimana. Dan ini kamera ini tuh dari Jepang asli, yang mana bahasanya itu bahasa Jepang. Tapi kalian jangan khawatir kalau kalian ingin beli kamera dengan spesifikasi seperti ini. Itu tuh di bagian menu untuk kameranya itu masih bahasa Inggris ya, masih dimengerti kayak menu, kayak home gitu-gitu. Tapi ketika kita masuk di bagian setting atau kamera pengaturan, itu tuh bahasanya bahasa Jepang semua, nggak bisa diubah ya guys. Ini nggak bisa diubah ke bahasa lain, dan ini memang bahasa Jepang. Nah, kita akan coba untuk praktik pengambilan gambarnya. Nanti aku juga akan share beberapa foto-foto yang udah aku take dari kamera ini.
Nah, ini dia guys, aku tunjukin ke kalian kalau misalkan kamera ini di bagian LCD-nya itu polarisnya itu nggak bersih. Jadi ada titik-titik debu yang cukup mengganggu dan untungnya ini nggak mengaruhi ke hasil. Nah, ini dia menu-menunya, ada easy, ada ISO, kemudian ada kita potret menggunakan apa namanya, senyuman gitu guys. Kemudian ada pengambilan video dan lain-lain. Ini juga ada timernya, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalkan kalian pengen foto pakai timer. Nah, di bagian klik menu ini dia aku tunjukin juga, ini menggunakan bahasa Jepang semuanya teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian pengen ngecek ini tuh apa artinya, kalian bisa pakai Google Translate atau apalah gitu. Nah, ini tuh full bahasa Jepang. Untuk spesifikasinya kita bisa ubah dari 10 megapiksel, 5 dan juga 3 megapiksel. Kemudian ada aturan autonya dan lain sebagainya. Ini bisa kalian lihat dan juga pelajari sendirilah pakai Google Translate. Oke guys, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan, karena aku juga nggak terlalu pinter atau nggak terlalu tahu kamera ini bagaimana. Yang jelas udah aku tunjukin bagaimana spesifikasinya dan juga hasil kameranya. So, terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tombol loncengnya jangan lupa diaktifkan untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih dan bye!